Jadi kita istirahat, waktu kita istirahat, kadang-kadang 5 menit kita ingat lagi yang mau diketik, itu semuanya hilang. Hilang? Ah, Hilang secara tiba-tiba kah? hilang, apapun yang kita ketik itu tidak ada. Itu pernah terjadi, jadi tengkorak itu tengkorak Tengkorak. orang itu dengan syarat sudah 100 hari di kuburan, ya, tapi orangnya orang pintar apa. Saya punya dulu sesuatu apapun, nah itu saya punya. Punya bisa apapun saya punya. Gaib. Uh-uh. Selamat datang di podcast Maljemah, malam jemuah dengan segala misterinya. Baik jemaah Maljemah dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini tim Maljemah berkunjung ke rumah Bapak Nil Ikhwan di episode yang spesial kali ini, di episode Natal dan juga Tahun Baru. Dan sebelum lebih lanjut, tim Maljemah mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru bagi jemaah Maljemah yang merayakan, dan juga selamat berlibur. Langsung saja kita ke Bapak Nil Ikhwan. Selamat datang Pak di Maljemah Podcast. Ya, selamat datang. Dan Pak Nil Ikhwan ini merupakan bintang tamu kita pada episode kali ini, yang di episode yang spesial ini kita berkunjung ke rumah beliau, ke rumah Bapak Nil Ikhwan. Nah, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak? Ya, selamat malam untuk semua. Saya Nil Ikhwan, sudah pernah tugas, dan lebih banyak saat ini ada di rumah sendiri. Jadi Pak Nil Ikhwan ini sudah purna tugas gitu ya Pak ya, sudah pensiun. Dan nah, ini jemaah yang menarik. Di sini ada buku-buku yang memang karya dari Pak Nil ya. Ada Saluang Sirompa. Nah, ini isinya bukunya tentang apa sih Pak? Buku Saluang Sirompa itu sebetulnya dari awal ketika saya datang pada suatu daerah, KKN selama 3 bulan di sana. Jadi ada seorang tua yang datang saat saya jalan kaki, datang ke saya disuruh mampir ke sebuah warung. Saya tidak tahu awalnya siapa itu, terus dia sampai bilang kita mengopi dulu. Terus setelah saya ngopi di warung itu, datanglah ibu-ibu terus ngomong, memanggil yang menyuruh saya ke warung. Ternyata dia seorang datuk. Jadi saya kaget, sehingga saya minta maaf ke beliau, maaf saya tidak tahu tadi ternyata yang manggil saya seorang datuk. Nah, terus beliau ngomong, itu tidak masalah itu. Nah, dari situ awalnya saya mengetahui tentang Sirompa. Jadi saya sebelum kenal tentang Sirompa itu juga, saat saya pulang dari kerja bakti di satu desanya, bukan desa tempatnya datuk itu, tapi pulangnya lewat daerah itu. Dia ngomong setelah sambil minum kopi, setelah maghrib disuruh datang ke rumahnya. Akhirnya saya sempat ngomong, insya Allah saya ke sana. Terus akhirnya ya saya ke sana. Disitulah muncul tentang cerita-cerita Sirompa.
Ternyata sirompa ini sebuah alat musik yang di apa yang dimasukkan dengan berbagai macam kejadian-kejadian pada masyarakat. Yang paling kita yang diingat itu yang pertama saat seorang pendekar di daerah itu meninggal dengan tidak wajar. Itulah yang dijadikan sasaran. Setelah itu ibu-ibu yang lagi hamil tua, tahu-taunya juga meninggal dengan tidak ada penyebab, Tidak wajar lah. tidak wajar, ya itu dijadikan juga sasaran. Terus apa lagi itu, banyak sekali ya, ada 5 kejadian, 5 macam kejadian yang masuk pada sebuah seni yang disebut dengan sirompa itu, dengan tentu ada proses-proses untuk membuat sebuah lubang bunyi dari sirompa itu. Jadi semacam seruling lah. Iya, dibilang seruling tidak, karena seruling tentu ada pakai reed. Ya. Kalau saluang sirompa itu tidak ada pakai reed, ujung dan pangkalnya itu hanya ada lubang sesuai dengan lubang besarnya bambu itu. Kalau di sana disebut dengan bambunya itu bambu sari katanya di situ. Jadi biasanya nama bambu sari itu ruasnya yang memang panjang-panjang. Terus yang anehnya cara mendapatkan bambu itu harus bambu curian. Dicuri, karena bambu itu pada umumnya masyarakat di sana menggunakan untuk memasang korden, mungkin sebuah jendela atau pintu rumah. Bambu itulah penyanggah dari korden. Jadi itu bambu di rumah siapapun itu yang penting dapat itu, dan harus dicuri. Dan harus dicuri. Ya, dicuri. Yang mencuri seseorang yang belum akhil balik. Oh, jadi yang belum misalkan belum khitan. Ya, belum apa namanya kalau di sini. Belum dewasa lah. Belum dewasa, masih ya masih belum akhir balik lah. Paling usia berapa? Usia mungkin 12-an. Ya, sekitar itulah. Nah, itulah yang disuruh mencuri dan menyediakan bambu. Mencurinya itu diganti dengan bambu yang dibawa. Jadi untuk bambu yang dicuri itu diganti dengan bambu yang memang sudah dibawakan. Jadi begitu awal mulanya. Terus nanti dipajang dulu, itu biasanya dipajangnya di atas dari kepala kita. Atas kepala kita? Artinya tingginya tempatnya dimanapun, tapi ditaruh di atas, lebih tinggi dari kepala kita. Di situ setelah beberapa bulan atau beberapa bulan biasanya, itu ada yang mencari mulai mencari waktu yang tepat untuk mulai membuat lubang
katakanlah membuat ukuran dari alat tersebut, yang panjangnya itu alatnya 5 kali lingkaran pangkal ya. 5 kali lingkaran pangkal, itulah panjang anunya, panjang saluang serompak itu. Jadi setelah dipotong-potong sesuai dengan panjang dari saluang itu, baru memikirkan cara membuat lubangnya. Tapi yaitu tadi, setiap lubang tentu ada kejadian yang katakan tadi, lubang pertama saat pendekar atau perempuan yang hamil tua meninggal dengan tidak wajar, itulah dibikinkanlah lubang pertama itu. Oke. Jadi bisa dikatakan pembuatan lubangnya itu menunggu kejadian entah itu wanita hamil yang mati nggak wajar, ataupun ada pendekar yang mati tidak wajar. Berarti awal mulanya Bapak membuat buku ini ketika Bapak KKN dulu. Kalau awal membuat buku, ya KKN belum buat buku, masih mempelajari, terus akhirnya waktu kuliah ambil magister, di situ baru mulai membuat sebuah laporan penelitian, tesis ya namanya. Di situ menulis tentang serompak. Itu ada kejadian yang aneh juga, ketika kita sudah katakanlah kita sudah ketik semuanya, waktu itu masih pakai mesin ketik yang jadul kayak gitu. Sudah jadi juga, jadi kita istirahat. Waktu kita istirahat, kadang-kadang 5 menit kita ingat lagi yang mau diketik, itu semuanya hilang. Hilang secara tiba-tiba kah? Hilang, apapun yang kita ketik itu tidak ada. Itu pernah terjadi, kita coba akhirnya karena dulu ada namanya komputer, awal-awal komputer itu. Yang ada tabungnya gitu ya Pak? Itu diisi dari pasar, berapa komputer situ, semuanya hilang di situ. Akhirnya malam itu muncul, aku belum izin. Jadi ternyata saya belum izin ngomong ke datuk itu. Jadi coba hubungi beliau ngomong, udah supaya bisa ada barang enggak di situ, bawa ke sini. Saya doakan dulu. Jadi waktu itu kan pakai disket ya. Akhirnya disket itu dikirim ke sana. Setelah dikirim nanti dikembaliin lagi, mulai itulah nggak ada hilang lagi. Sudah aman, semuanya aman. Jadi ada izinnya, harus ada, semua harus ada. Apapun yang kita lakukan harus ada izinnya. Jadi awal mulanya nih jemaah, ketika dulu Bapak KKN, Bapak Nil ini KKN, dulu itu nggak sengaja di warung kopi. Ternyata dipanggil lah sama orang yang nggak dikenal, dan ternyata orang tersebut datuk. Nah, datuk itu seperti pemangku adat atau orang yang dituakan Pak? Datuk itu pemangku adat dan dituakan. Kalau biasanya orang itu zaman katakanlah tahun-tahun 70-an gitu ya. Tahun 70-an itu seorang datuk itu pemangku adat, juga orang yang kita agak beda dengan datuk sekarang. Kalau datuk dulu itu dia punya kalau di sana ngomong ada isi dan ada punya isi pegangan dalam dan luar. Ada tenaga dalam dan memiliki ilmu lah.
Ya begitu boleh kan ilmu. Begitu seorang datuk itu. Jadi tidak hanya mengurus tentang kaumnya saja, tapi seluruhnya. Nah, itu. Oke. Dan berarti bisa dikatakan Saluang Sirompa ini ya Pak, ini berarti alat musik Mm-mm. alat musik dari Minang. Dia di Minang, tepatnya di Taeh Baruh, Payakumbuh. Dan ketika proses pembuatannya pun nggak semena-mena lah, nggak Enggak, asal-asalan. tidak. Ada proses dan juga ada urutan untuk membuatnya. Dari yang Ya, bambu yang harus curian, ya, terus untuk membuat lubangnya pun juga harus mencari hari yang ya, tepat. ya. Ketika ada wanita hamil tua yang meninggal secara nggak wajar dan juga ada pendekar yang meninggal juga nggak wajar. Ada 5 kejadian ya, yang tidak wajar. Itu patokannya. Kenapa? 5 itu sesuai dengan lubangnya. Lubang pertama, kedua, ketiga, keempat itu sejajar ya. Ya. Lubang kelima tapi di bawah. Antara lubang 4 dan lubang 3. Dia di tengahnya tapi di bawah. Jadi maaf, ini lubang 1, 2, 3, 4, 5-nya itu di bawah sini. Jadi bertolak belakang, nggak sejajar lah ya. Itu kenapa Pak? Kok bisa pembuatannya yang kelima di bawah? Ini ya apa namanya? Kalau kita mau menelaah itu rukun Islam ada 5. Nah, jadi bagi orang-orang yang mengerti dengan tarikat, itu ada filosofinya. Ya, itu. Jadi Itu. ilmu nih ya jemaah. Soalnya saya sendiri kan juga dari Jawa dan juga masih belum mengetahui, bahkan baru tahu ini kalau ada alat musik yang namanya Saluang Sirompa asal Minang gitu ya Pak. Ya. Dan tentunya pengalaman-pengalaman ketika membuat buku saat tesis di S2 ya Pak, Magister tadi, itu juga menemukan hal-hal janggal. Ketika data yang dibuat hilang secara mendadak, dan setelah izin ke datuk yang Bapak temui saat KKN, didoakanlah diskard. Dan semuanya aman setelah didoakan. Berarti untuk kegunaan instrumen, ya, kegunaan itu sebetulnya ya untuk menarik hati seorang perempuan. Sebetulnya itu juga ada kejadian begini. Katakanlah kita lagi udah punya tunangan gitu kan. Tunangan, terus pada mau hari H dia nolak kita dengan alasan berbagai macam. Disitulah bisa dilakukan musik itu untuk memikat kembali. Tapi efeknya yang kita khawatirkan, perempuan itu bisa gila. Kok bisa gila? Ya, yang pertama laki-laki itu kan ketika sudah katakanlah di modelnya dicaci maki, dia kan tidak akan mau ngambil itu lagi. Itu efeknya dari bunyi, dari musik itulah. Itu sekali. Bisa membuat gila tadi. Gila, dan bisa kita kadang-kadang tidak pernah, karena kadang yang melihat dia akan kagum. Perempuan itu bisa lari pada dinding-dinding gitu. Lari di dinding? Jadi kayak merayap di dinding. Begitu kekuatannya Saluang Sirompa itu. Jadi yang anehnya lagi, kalau perempuan itu tidak salah, dia tidak akan kena. Tidak salah dalam artian? Katakanlah udah tunangan, terus ternyata
eh, dari tunangan itu yang laki yang yang masalah. yang terus lakinya kena mungkin sakit hati juga, akhirnya dia minta tolong untuk untuk katakanlah Ritual. tentang perempuan nggak salah nggak akan kena. Jadi bisa dikatakan Saluang Sirompa ini media untuk tadi selain pemikat juga bisa guna-guna juga ya Pak, maksudnya. Guna-guna enggak, Cuma memikat cuma tadi ya. cuma hanya itu, apabila seorang wanita bersalah dia Kan gila. akan gila, kalau enggak sama sekali. Nah, tadi kan Bapak menyebutkan nih bahwasanya Saluang Sirompa ini ketika dimainkan untuk memikat hati, dan ketika si wanita itu tidak salah, dia tidak akan kenapa-kenapa. Tapi di saat wanita tersebut salah, dia bisa gila. Hingga sampai itu dapat merayap ke dinding. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, ketika si perempuan ini nggak salah, apakah si laki-laki juga dapat efeknya juga? Nggak ada, kalau efek laki-laki nggak, cuma dari pihak yang melakukan musik itu nggak suka sama laki-laki, hanya itu aja. Oh ya, kayak apa ya? Salah berbohong ke. Ya, bisa dikatakan kayak berbohong dan manipulatif gitu. Iya. Nah, alat Saluang Sirompa, alat musik ini masih digunakan hingga sekarang, Pak? Masih. Tapi efeknya bagi yang pernah kena, ya, artinya dalam kena kekuatannya dari Sirompa, apapun Sirompa siapapun yang akan bikin modelnya kedengaran bunyi itu aja dia akan berjangkit lagi, sakit lagi. Oh, akan sakit lagi. Berarti Saluang Sirompa ini masih digunakan hingga sekarang dan masih digunakan hanya untuk bermain musik biasa sekarang. Oh, jadi udah beda artian. Iya, karena sudah ada yang melarang. Tidak boleh untuk memainkan, untuk mengguna-guna, katakanlah untuk menggilakan seseorang, sudah tidak boleh. Nah, untuk jemaah yang penasaran dengan Saluang Sirompa, mungkin bisa mencari di internet dan ataupun bisa membeli buku Saluang Sirompa di aplikasi Shopee atau aplikasi Oren. Gitu. Wah, menarik banget nih Pak Nil untuk Saluang Sirompa ini ya. Dan jemaah Maljemaah yang jadi saya kagum di sisi lain, di sini Pak Nil juga ada beberapa buku mengenai dunia santet dan dukun. Ini Pak Nil kok membeli ataupun membaca ini kenapa Pak? Kalau ingin tahu aja seorang dukun itu yang modelnya kayak apa toh lakunya, terus seorang atau seorang santet, seorang apapun itu hanya terbatas ingin tahu. Hanya sebatas ingin tahu. Iya. Apa sih dukun itu? Apa sih santet itu? Iya. Dan Pak Nil, kalau boleh tahu nih Pak Nil sudah membaca berapa buku Pak tentang dunia santet dan dukun itu? Banyak sekali. Banyak. Artinya cuma kadang-kadang yang ada di sini hilang. Hilang? Iya. Hilangnya itu kemana Pak? Nggak tahu. Kayak hilang aja gitu. Wow. Dan setelah Pak Nil ini hitungannya bisa dikatakan meriset ya Pak? Atau penasaran, yang awalnya penasaran, dan setelah membaca buku tentang dunia santet, dunia perdukunan, apa yang Pak Nil dapatkan gitu Pak? Apakah ternyata dukun itu seperti ini, santet itu seperti ini, itu apakah terjawab atau bagaimana Pak? Kena mungkin hasil pendidikan, katakanlah
latar belakang pendidikan Bapak tentang budaya, akhirnya Bapak berpikir hanya berbagai macam tingkah dari manusia. Ternyata manusia itu tidak lepas dari di mana beradanya, di mana tinggalnya, di lingkungannya bagaimana. Jadi tidak terlepas dari, kalau dari orang ilmuwan ngomong, dari kosmologinya. Jadi tidak pernah lepas dari itu. Berarti bisa dikatakan sampai sekarang pun dunia santet dan dunia dukun itu masih ada hingga sekarang. Bisa dikatakan seperti itu ya Pak? Iya. Dan nggak cuma di Jawa ya? Iya, di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Iya. Di Indonesia sendiri kah? Atau sampai ke luar negeri juga ada? Sampai ke luar negeri ada. Ada? Ada. Wah, menarik nih Pak. Biasanya kan kalau di Indonesia nih, santet dan guna-guna ini digunakan untuk meneluh, istilahnya kayak menyakiti orang yang tidak disukai, dan mungkin untuk menyimpan dendam dan amarah, melampiaskan. Nah, kalau di luar negeri nih Pak, itu juga apakah fungsinya sama? Ya, dikatakan fungsi, kadang-kadang kalau Bapak berpikir ini dulu, masalah tindakan manusia itu aja, maunya apa gitu. Biasanya kalau kita artinya di Indonesia pada umumnya, kadang dia tertarik sama seseorang, tidak tersampaikan, akhirnya berbuatlah sesuatu. Kalau di sana juga begitu. Jadi kegunaannya masih juga sama lah ya? Tapi kan jarang mereka lakukan karena lebih apa namanya istilahnya, beda budaya ya. Iya. Beda, akhirnya kadang lebih banyak mereka terus serang gitu. Kalau dikatakan negara lain terus serang. Bapak ngomong masalah negara lain itu bukan Asia. Kalau Asia itu masih kental lah, ruang lingkupnya masih sempit. Jadi kalau negara lain kayak di Amerika atau Jerman, Belanda, mereka justru kadang-kadang ada yang begitu karena dia pelajari. Kadang-kadang ada tahun 70 berapa dulu ada yang dari Belanda dulu datang ke Minangkabau belajar masalah ritual literat santet. Katakanlah kalau sekarang modelnya kalau kita di Pulau Jawa santet atau apa, pernah belajar gitu. Akhirnya dicoba, ternyata benar. Oh, jadi yang awalnya orang-orang luar negeri seperti Belanda tadi datang untuk mempelajari, untuk membuktikan, untuk membuktikan sendiri. Yang awalnya mungkin tidak percaya juga ya Pak dengan adanya dunia dukun dan santet. Ada tahun ini baru-baru tahun berapa, 2023 atau 2024 saya lupa, ada yang dari negara lain, Amerika, yang riset tentang sirompa karena tidak ada izin dan tidak ada apa-apa, akhirnya ke mereka yang akhirnya efeknya. Berarti ketika ada orang Amerika yang datang dan tidak izin untuk riset tentang sirompa, ya itu termasuk Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Kalau ada dosen-dosen mau riset sana tanpa ada izin tidak bisa. Pasti mengalami kejadian mistis. Iya. Apa itu Pak contohnya? Kejadian seperti apa? Paling enteng sakit. Gitu. Paling enteng sakit. Paling berat? Berat ya bisa kau meninggal. Berarti memang efek dan daya spiritual dan magis dari Saluang Sirompa ini memang besar ya Pak? Besar, karena dia
kalau saya lebih menyatakan Sirompa itu adalah kekuatan ya. Kekuatan yang muncul dari tubuh manusia yang diikutkan beberapa kekuatan tentang kepercayaan masing-masing. Itu yang dijadikan satu, dan untuk mendapatkan itu dengan apa istilahnya kalau disebut dengan sumpah gitu. Jadi sumpah itulah akibatnya yang efeknya yang paling susah. Jadi bisa dikatakan kemakan sama sumpahnya sendiri. Iya. Terus juga kalau kita mau menampilkan Sirompa itu kan biasanya kan pentasnya itu siapapun boleh melihat. Siapapun boleh melihat. Boleh melihat. Itu memang dipentaskan di sebuah tempat temuan dari dua sungai, minimal dua sungai. Kan ada datarannya. Ya. Di datarannya itulah dilakukan pementasan. Sebelum kita melakukan itu, kita mau ke sana. Situ ada tanda-tanda. Tanda-tandanya itu biasanya dilihat dari alam sekeliling itu berupa binatang. Binatang apa itu? Pertama misalnya, loh ini biasanya kan nggak ada kayak modelnya belalang gitu. Oh ternyata ramai sekali. Sudah tuh sudah belalang pergi, terus semutnya banyak sekali. Jadi dari yang kecil dulu sampai binatang yang besar akan muncul di situ. Itu menandakan pertanda baik atau buruk? Itu berarti benar yang perempuan itu salah. Oh, kembali lagi ke cerita awal tadi apa? Kalau enggak ada binatang itu. Untuk pembuktian lah ya. Iya. Untuk pembuktian bahwasanya kalau perempuan ini memang salah. Itu alam akan memberikan tanda. Iya. Dengan ada binatang. Ada binatang yang menggigit kita, artinya mengganggu kita. Di pementasan itu tadi. Kok bisa ya Pak? Itulah kok bisa karena ada memanggil ya, memanggil sesuatu untuk datang ke tempat itu. Kalau orang-orang dulu bicara, setiap temuan dari sungai, situ banyak jin. Orang dahulu memang mempercayai hal tersebut. Iya, kepercayaan dulu kan modelnya gitu. Iya, berarti ketika ada pementasan untuk Saluang Sirompa ini juga nggak melulu secara biasa, harus ada tata cara dan juga syarat-syaratnya. Iya, ada syarat-syaratnya. Di pertemuan kedua sungai. Iya. Dan itu ada memilih hari tertentu juga nggak Pak? Enggak, yang penting kita mempertemukan di pertemuan sungai. Wow, dan efeknya ketika pembuktian ada hewan-hewan yang berarti itu perempuan itu salah. Perempuan itu salah. Kadang-kadang tanpa kita sadari juga saat kita mau ke sana aja itu kadang-kadang dari alat musik sendiri bergetar. Jadi ada juga yang efek musiknya itu juga alat musiknya bergetar juga. Itu Bapak pernah merasakan sendiri kah? Ya pernah, karena pernah merasakan sendiri akhirnya tahu. Pernah juga merasakan juga tadi. Tapi tidak melakukan ke objek orangnya enggak. Cuma ingin tahu kebenaran yang terjadi tentang kekuatan dari instrumen dan kekuatan spiritual pada diri sendiri di situ. Jadi semuanya ada tata lakunya. Ya, ada tata caranya, ada laku yang khusus untuk dilakukan. Dan apakah ketika Bapak melakukan hal tersebut dengan pembuktian tadi kan Bapak juga menyebutkan bahwasannya harus ada kekuatan spiritual dari diri sendiri. Itu ada efeknya juga nggak Pak ke diri kita sendiri? Ya kalau sejalan
efeknya kita tambah seger gitu. Oh, tapi kalau nggak sejalan Enggak, sakit. sakit. Tapi kebanyakan yang nggak sejalan itu akhirnya ya efeknya sakit gitu aja. Oke. Menarik nih cerita tentang Saluang Sirompa Heeh. yang diperkenalkan dari budaya Minang ya Pak, Heeh. oleh Pak Anil ini. Nah, menurut berita yang saya dapatkan nih Pak, Mm-mm. Pak Anil ini juga sering kedatangan tamu misterius yang Mm-mm. Pak Anil sebelumnya nggak kenal. Ya, Itu memang benar ya Pak? iya benar kadang-kadang. Tapi anehnya aku datangnya itu selalu jam 12 malam. Pasti jam 12 malam. Ah, Itu Pak, sorry Pak, maaf. Ketika tamu yang datang ke Pak Nil itu Bapak kenal nggak? enggak. Cuma setelah ada sih setelah beberapa kena udah ngomong ngobrol lah kata gitu. Akhirnya oh, kita satu terah kayak dia ngomong gitu. Satu keturunan. Nah, terus ya maklum aja akhirnya bapak nanya terahnya terah mana gitu ya. Akhirnya dibilang lah teras dari bapak ya artinya dari bapak terahnya memang dari Minangkabau ya kan. Tapi terah ibu dari Jawa. Jawa Tengah gitu. Itu. Wow, dan berarti tamu-tamu yang ingin bersilaturahmi ya, Ah, ah. itu biasanya nih Pak, itu mengajak apa Pak? Mengajak sowan atau cuma Dia kadang-kadang mengajak apa namanya apa istilahnya itu ya, kalau ziarah aja. ziarah Ah, ah. ke Ya ke para apa namanya ya leluhur gitu? leluhur ya, ya. Yang paling kena memang dari pihak ibu saya dari keterangan Jawa Tengah ya. Jadi ah, saya jalurnya ke Sultan Pandanaran. Nah, terus sekarang kan beliau dikuburkan di Bayat, Di Klaten, Bayat. di Klaten Bayat. Nah itu, Oh, nah, itu yang saya bisa bicarakan. Yang lain tuh ada juga, tapi terbatas untuk itu. oh ya. Nah, Jadi memang ada beberapa tamu yang memang mengajak panel untuk sowan ke ah, makam ah, leluhur. iya, Jadi kayak, ayo kita ke sini. mm-mm, Itu kita masih saudara. iya, Seperti itu ya Pak. iya, Nah uniknya nih Pak, ah, kan ah, orang-orang tersebut sebenarnya sebelumnya pun Pak Nel nggak kenal juga. iya. Tapi kok tahu? Nah itulah, berarti yang datang silaturahmi ke kita tuh ternyata dia punya sesuatu di dirinya. Yang memang menunjukkan. Ah, ah, itu. Yang anehnya itu kan eh, dia bicarakan kok langsung ke Pandanaran. Nah, jadi akhirnya saya ingat dari cerita dari nenek Ya, nenek ya. apa itu. Nah, terus kita tuh berasal dari Jawa Tengah katanya. Nah, terus ketika kita tanya di mana tuh nek, kalau nenek lama di Semarang dulu katanya. Nah, ya alasannya kan itu. Nah, terus lama-lama diceritakan ya semua. Diceritakanlah tentang diri nenek yang namanya anak dari apa cucu apa anak dari Suka Pandanaran. Yang kembar itu Saripah Saripi, akhirnya yang Saripah yang menikah dengan orang Bugis akhirnya dikeluarkan dari terah itu sehingga larilah ke Padang, ke Sumatera Barat, ke awalnya di Tanjung Priok. Nah, di situ setelah itu sampai lama sampai sekarang masih ada. Terus tahun 1970 ada terah kita datang ke Padang
mau menjemput nenek untuk balik ke Jawa. Jawa. Nenek ternyata sudah tidak mau. Pampalai dia nangis itu aja. Jadi memang Pak Nini bisa dikatakan masih garis keturunan dengan Ki Ageng Pandanaran itu tadi ya. Dengan bahwasanya ada cerita dari nenek. Iya. Kalau masih keturunan dari Buyut Saripah yang memang ketika masa mudanya itu tadi menikah dengan orang Bugis. Iya. Dan akhirnya dikeluarkanlah dari marga Jawa. Dari Terah Pandanaran. Berarti memang tidak boleh ya Pak dulu itu? Dulu itu tidak boleh, itu bilang nenek. Okay. Boleh. Nah, karena sampai kita tidak akhirnya kita waktu nenek buyut Saripah itu di anaknya nenek kan akhirnya itu Tioro. Apa tuh? Tioro namanya. Namanya tuh itu kan bukan nama orang Minang. Orang Jawa. Tioro. Terus ke ibu saya Rohani. Oh iya. Ini orang mana? Akhirnya disitulah cerita muncul semua. Akhirnya pas tahun-tahun 80 saya ke Solo, tahu-tahunya ada ya. Saya tidak tahu persis ya. Ketika saya ambil di ASKI di sini dulu, terus saya ditinggal di Baluarti. Anehnya, yang punya rumah ketika saya bayar kos nggak mau. Kenapa itu? Nggak tahu juga, saya nggak tanya. Kenapa? Nggak usah, cuma hanya gitu toh. Yang anehnya juga pakaian saya, makan saya itu disediakan. Wah, istimewa dong. Itulah yang aneh itu. Tapi ketika saya udah mulai, katakanlah saya di sini, terus saya ingin tahu, udah nggak ada orang. Udah nggak ada? Udah wafat? Nggak tahu kemana gitu. Hilang kan? Udah nggak ada kabar lagi. Iya. Wow, berarti memang dahulu kala itu itulah perpecahan awal mula Buyut Saripah tadi yang dikeluarkan dari Terah Pandanaran. Dan saudarinya Pak yang satunya tadi? Tetap di Semarang dulu. Di Semarang karena nggak melanggar adat gitu. Wow. Gitu. Jadi memang dulu teman-teman itu banyaklah kisah yang memang adatnya dulu masih kental gitu ya Pak. Salah satunya juga Saluang Sirompa. Terus tadi juga ada adat istiadat di suatu itu bisa dikatakan kerajaan ya Pak. Kalau dulu kan banyak kerajaan. Iya. Jadi memang kalau pusat kerajaan kan Pagaruyung itu dulu. Pagaruyung? Di Batu Sangkar itu. Oke, jadi memang banyak. Itu Pagaruyung terus nanti. Cuma kekuatan orang Minangkabau itu kan para ulama, para buya, para ustadz, para datuk, nenek mama, cendekiawan, itu kuat sekali itu. Sehingga saya lupa yang sampai ke Mekah itu orang Minang pertama untuk khutbah di Masjidil Haram itu dari Minang itu. Orang Indonesia yang pertama kali khutbah? Pertama kali khutbah di Mekah, di Masjidil Haram itu orang Minang. Jadi memang Minang ini istimewa, bisa dikatakan gitu ya Pak? Ya, di mana-mana ada di dunia. Di dunia mana-mana ada. Dan memang ilmu spiritualnya memang tinggi. Ya, kan ya biasanya kan gitu sebelum merantau pasti mereka tidak begitu kenal dengan pesantren dah. Paling-paling dia kenal dengan surau. Ya, masjid. Dia surau kalau masjid beda ya kan. Masjid itu bisa untuk Jumatan, kalau surau tidak.
Oh, kayak musola kecil gitu ya, Pak? Kecil. Jadi surau itu tempat belajar di sana. Apapun di sana ada. Untuk menimba ilmu Oh, oh. Islam. Setelah punya, silahkan kamu merantau. Bagi yang laki-laki ya, kamu merantau gitu. Jadi memang adatnya untuk laki-laki diharuskan merantau kah, Pak? Diharuskan. Ya. Kenapa? Kenapa diharuskan, Pak? Dia supaya melihat alam yang lain, mempelajari dunia lain. Oh, jadi memang kayak mengembara. Bisa, ya mengembara bisa. Tapi dengan syarat, kan selalu ada pepatah di Minang ya. Pepatah. Jangan lupa dengan mungkin pepatah atau apa semacam. Wejangan lah. Dia kan ngomong, jangan lupa dengan adat. Adat bersandikan syarak. Syarak bersandikan kitabullah. Jangan lupa dengan itu. Dimanapun kamu berpijak, jangan lupa dengan itu. Itu artinya di mana langit dijunjung, di situ di mana kita bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Wow. Sampai itu. Jadi semua diajarin semua saat di surau itu. Jadi memang ilmunya memang ditanamkan sejak kecil lah ya. Sejak kecil. Jadi kalau ada misalnya kita anak kita, katakanlah kita punya anak, belajar tuh di surau itu. Kalau enggak, malu dengan yang lain. Gengsi. Itu. Wow. Ini budaya Minang memang banyak sekali ya jemaah. Banyak. Yang memang memiliki daya tarik tersendiri dan khasnya masing-masing ya, Pak. Nah, menurut info nih, Pak, Bapak juga pernah berkaitan dengan gasing yang dibuat dengan pakai